Shalom. Kita lanjutkan suratan Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 30 terkena tirai. Sedangkan ayat 12 sampai 14 kita melanjutkan ayat 12 sampai 14. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku itu justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah. Dengan tidak takut. Istana di sini adalah istana dari Filipi, itu ada istana yaitu Kaisaria, ya, Kaisaria Filipi, di mana disitulah pusat pemerintahan untuk menjajah Israel. Nah, Rasul Paulus waktu tiba di Filipi ditangkap, dipenjarakan bersama Silas. Itu kita bisa baca di dalam Kisah Rasul pasal 16. Dan disitulah Rasul Paulus dipenjarakan. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Itu lalu dijebloskan ke dalam penjara di kota Filipi itu. Dan di sanalah dia memuji Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan, ya. Berdua, Paulus dan Silas. Ternyata di tengah malam pintu penjara itu terbuka. Lantas kepala penjara takut sebab kok enggak ada tahanannya semua. Dia mau bunuh diri. Paulus berkata, ini aku ada di sini. Ternyata mereka masih ada di situ. Nah, singkat kata, Paulus dipenjarakan karena berita Injil. Maka dia memberitakan Injil kepada sipir itu, kepala sipir, sehingga kepala sipir justru malah menerima Tuhan.
Nah, jadi disinilah dia dilepaskan, kepala penjara itu malah menampung dia sampai akhirnya mereka dibaptis dan sebagainya, lalu dilepaskan. Nah, dia berkata kepada jemaat Filipi bahwa justru pemenjaraanku ini menyebabkan kemajuan Injil. Dan tidak dia memang begitu. Ya, jadi bukan omong kosong lah. Ya, ini sebuah kenyataan bahwa di penjara pun dia bisa memberitakan Injil, yaitu kepada para sipir, sehingga mereka bertobat dan seterusnya percaya kepada Yesus. Nah, ini disaksikan kepada jemaat Filipi, sehingga jemaat itu kebanyakan orang-orang Filipi justru mengikut dia. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa satu saat ada seorang hamba Tuhan, barangkali dia karena berani, ya, bukan karena menabrak aturan, bukan, maka risikonya, ya, kalau di kita juga bisa ditangkap dan sebagainya, dipenjarakan. Tetapi justru pemenjaraan itu menyebabkan eskalasi dari pemberitaan Injil. Jadi katakanlah Rasul Paulus dipenjara dan Silas, maka di luar itu justru jemaat itu punya keberanian bersaksi tentang firman Tuhan. Nah, apalagi kalau dia keluar dengan mujizat Tuhan begitu, lebih berani lagi jemaat itu. Nah, ini sebagaimana dia menyarankan kepada jemaat Efesus tentang doa. Ayat pasal 6, Efesus pasal 6 ayat 19 dan 20. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Jadi di satu sisi Rasul Paulus semakin berani. Jadi berita Injil itu tidak tamat, tidak berhenti. Kalau walaupun satu dipenjarakan, ada satu lagi yang dengan berani memberitakan kebenaran firman Allah.
Demikianlah karena Tuhan menghendaki, karena berita Injil ini harus disampaikan ke seluruh dunia. Dan waktu itu baru permulaan. Kalau permulaan saja berhenti, bagaimana menjangkau seluruh dunia? Tentu tidak, ya. Berita keselamatan itu harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Sebab itu sudah menjadi ketentuan Tuhan, ketetapan Tuhan. Bangsa kafir harus masuk tubuh Kristus. Jumlahnya justru lebih banyak nanti. Nah, jadi bagi kita pemberita Injil, tidak usah kita takut menghadapi apa-apa kalau kita berjalan di dalam jalur yang benar. Memberitakan Injil dengan tulus. Tidak mencari keuntungan sendiri dan lain sebagainya. Tidak mempengaruhi orang lain. Dengan tulus kita memberitakan Injil, maka disitulah Tuhan ikut bekerja. Ya, disinilah seninya. Dan nanti jemaat Filipi akan ikut serta itu. Karena sesuatu yang luar biasa, Rasul Paulus dipenjarakan, maka jemaat itu ikut bergerak. Nah, walaupun kondisi ekonomi jemaat Filipi itu miskin, maka dia lebih berani lagi. Dan jemaat Tesalonika, itu jemaat Makedonia, itu menjadi contoh dari pergerakan Injil. Sekian firman Tuhan. Amin.